Sobat investor semua, nah apa kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Oke, jadi hari ini seperti biasa gue ingin mereview investasi reksadana gue untuk mempersiapkan dana darurat ya selama 16 minggu. Kira-kira perjalanan gue bagaimana sih selama 16 minggu ini atau di minggu ke-16 ini, apakah masih profit atau sudah loss? Penasaran kan? Nah, tapi ingat ya, di sini nanti juga ada info, makanya kalian harus tonton video ini sampai habis. Jadi, eh, sebelum gue masuk ya, seperti biasa gue disclaimer dulu. Disclaimer, satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Saya tidak memaksa kalian untuk invest nih, gitu ya. Jadi keputusan masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan pada nilai investasi. Oke. Kenapa sih gue harus kasih tahu disclaimer mulu? Karena supaya sobat investor itu sebelum berinvestasi memahami dulu resiko yang ada. Sehingga kalau udah invest udah lebih tenang. Karena udah tahu resikonya. Seperti itu. Oke, kita mungkin coba masuk kepada review gue ya. Gimana sih sejauh ini gitu ya? Perjalanan gue di minggu ke-16. Kamu mungkin yang mengikuti perjalanan saya dari minggu pertama ya, di playlist dana darurat, itu kamu akan tahu nih, oh si Jason tuh profit. Dan ternyata hari ini pun, yaitu gue tetap masih profit guys gitu. Dan bahkan ya naik lah gitu. Sekarang jadi dari 1000, sebelumnya kan kalau nggak salah 1600-an, jadi sekarang 1800-an lebih ya keuntungan gue gitu. Ya artinya sudah ada peningkatan juga dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Nah mungkin sobat investor yang punya uang lebih yang kalian bisa taruh buat dana darurat lebih, maka tentunya nominalnya akan lebih besar returnnya dibandingkan gue. Itu obvious gitu. Tapi balik lagi, tujuan dari investasi kita itu harus tahu ya. Kenapa? Karena ya dengan kita tahu tujuan kita tahu kapan waktu untuk cairinnya, dan ya itu buat apa gitu. Kalau gue kan pribadi buat dana darurat gitu. Jadi in case kalau misalkan ada apa-apa darurat itu bisa diambil gitu. Gitu guys. Jadi secara review memang sudah ada peningkatan. Nah, kalau untuk reksadana pasar uang kondisinya bagaimana sih di apa namanya di akhir-akhir ini? Menurut pendapat gua kondisi reksadana pasar uang itu masih cenderung stabil ya, seperti memang yang kalian kenal ya. Memang reksadana pasar uang itu merupakan instrumen investasi yang cukup stabil. Stabil bukan berarti tidak ada penurunan ya. Itu mungkin saja terjadi, tapi fluktuatifnya itu lebih kecil ketimbang reksadana obligasi maupun reksadana saham. Tuh. But anyway, di saat-saat seperti ini bukan sesuatu hal yang bikin gue apa ya, udahlah nih, udah untungnya udah naik nih, kita naik terus nih, gue nggak usah invest aja gitu. Enggak, tapi justru di saat naik ini gue tetap invest, karena seperti komitmen gue dari awal adalah kalau misalkan ada duit sedikit lebih ya kan bisa disisihkan dan juga buat digunakan di kedepan hari juga. Nah, salah satu tujuannya adalah buat dana darurat. Hari ini gue top up 50.000. Caranya gimana? Caranya gampang banget, yaitu gue tinggal masuk ke portofolio gue, masuk ke reksadana pasar uang yang gue pilih sebelumnya, yaitu Manulife kan. Terus habis itu udah deh, gue tinggal klik top up, masukin nominal investasi yang gue pengen investin, ya, yaitu 50.000. Habis itu udah deh, gitu. Metode pembayarannya gue pakai GoPay, gitu. Kalau pakai GoPay biasanya otomatis, jadi kayak ya udah langsung gitu, cepet. Gitu doang. Caranya simple banget kan gitu loh untuk invest di aplikasi Bibit ini juga. Oke, jadi buat info kalian, gue nggak disponsorin Bibit loh ya. Anyway, itu sih tadi gitu loh, bahwa memang review gue sejauh ini ada perkembangan dan gue invest pada hari ini. Info yang gue pengen kasih tahu ke kalian di sini apa sih? Ada dua sih sebenarnya. Yang pertama,
investasi itu jangan dibuat mainan. Ini berapa kali orang juga banyak komunikasi di kolom komen gue juga. Oh nih saya udah main nih di aplikasi A, B, C, D. Menurut gue kalau untuk investasi jangan dibuat mainan. Karena ya itu seperti yang gue bilang tadi. Ketika kita menganggap itu sebuah mainan, kita nggak tahu kapan waktu ditarik. Bahkan ketika kamu dapat profit, kamu pun nggak tahu itu harus ditarik apa enggak. Nah makanya itulah tujuannya kita harus punya tujuan dari investasi. Misalkan lo mau beli rumah, misalkan lo buat dana darurat, misalkan buat dana pensiun. Jadi kamu harus udah punya nih, apa nih gitu ya kan, tujuannya apa. Jadi kamu kapan waktu untuk cairin udah ketahuan gitu. Mau itu dia naik kek, mau itu turun kek, nggak peduli. Oh tujuan gue 2 tahun, ya udah. Atau kalau misalkan dia naik pada saat waktu yang dekat, kalau lo jangka panjang, dia bisa kemungkinan dapat lebih gede lagi. Cuman memang terkadang kan lo harus melewati penurunan dulu. Kayak gitu sih konteksnya. Jadi lo harus punya tujuan dari investasi tersebut. Jadi jangan dianggap sebagai mainan. Itu pertama. Kedua, informasi yang gue pengen kasih tahu di sini adalah reksadana pasar uang apa sih sebenarnya bagusnya dibandingkan reksadana obligasi dengan reksadana saham. Nah, reksadana pasar uang itu bagusnya adalah dia lebih stabil guys gitu. Dia lebih cenderung tidak terlalu fluktuatif ya. Kalau misalkan kamu invest di sini, rata-rata pasti kamu akan lebih banyak melihat keuntungan gitu ya. Kenapa? Karena ya itu dia volatilitasnya kecil dan rata-rata top holdingsnya itu ditaruh di mana? Di deposito ya kan. Kalau nggak di deposito, di obligasi jangka pendek dan beberapa instrumen pasar uang lainnya. Nah, kamu bayangin aja kalau misalkan ditaruh di situ kan itu udah cukup tidak fluktuatif gitu. Makanya wajar-wajar aja mereka tidak terlalu fluktuatif. Sedangkan kalau misalkan reksadana saham ya, mayoritas kan isinya ditaruh di saham. Saham itu kan fluktuatif. Makanya itu dia lebih fluktuatif. Reksadana obligasi kan isinya mayoritas adalah obligasi. Entah itu obligasi jangka panjang, obligasi jangka pendek, dan bisa juga instrumen lain juga gitu. Jadi 80% isinya obligasi lah. Obligasi kan juga beda-beda, ada banyak macam juga dan itu ada juga yang fluktuatif gitu. Ya, jadi intinya reksadana pasar uang ini memiliki keunggulan di mana dia tidak terlalu fluktuatif banget gitu. Dan tidak terlalu fluktuatif banget artinya kamu bisa gunain buat kalau misalkan seandainya ada apa-apa gue tarik deh gitu. Itu bisa gitu loh. Jadi nggak perlu kalian takut dalam arti wah gue minus nih bakal dalam nih atau gimana. Enggak, selama fundamentalnya bagus ya. Dan kalau gimana sih cara untuk menilai fundamental bagus? Kamu bisa ikutin sebenarnya perjalanan gue dari minggu 1 sampai minggu ke-16 ya. Itu ada. Atau kalian coba cari nih di YouTube gue cara nganalisa reksadana. Itu ada juga gitu. Jadi semua tuh udah ada sebenarnya di channel gue. Asalkan kalian emang pengen nyari, ya udah gitu. Nah, buat sobat investor yang mungkin masih banyak pertanyaan, kamu coba deh beneran nonton playlist gue dari yang pertama sampai yang terakhir yang dana darurat. Nah, nanti di situ mudah-mudahan ada pencerahan gitu. Jadi ada pengetahuan tambahan. Toh ada juga kok yang pernah komen di gue kayak terima kasih gara-gara ngikutin saran Bang Jason dapat duit puluhan juta gitu ya. Dalam arti bukan dapat duit puluhan juta, dalam arti returnnya itu besar gitu ya. Kayak gitu sih, asalkan lu mau sabar, lu konsisten, terus lu juga pantau evaluasi dan lain-lain, lu udah bisa bagus banget. Lu bayangin deh, kalau lu punya duit sedikit, lu bisa manage bagus, apalagi duit lu banyak gitu. Lu mendapat ilmu ini, lu bisa dapat dapat manfaat banget gitu. Di kedepan hari lu duitnya bisa meningkat jauh gitu. Asalkan ada sabar dan kita mau untuk belajar untuk menonton. Itu aja kalau sekarang. Nah, buat sobat investor yang masih pemula ya, kalian bisa pakai kode referral gua juga ya di awal kalian daftar. Jadi kalian dipakai kode referral saya waktu awal daftar itu supaya dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Jadi lumayan tuh kalau kalian invest lewat Robo, kalian bisa dapat 25.000 gitu loh cashback reksadana. Jadi buat nambahin investasi kalian lah. Seperti itu guys. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke subscriber lain ya. Maksudnya ke investor yang lain. Dan jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa.